A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang selawat yang sesungguhnya. Apa itu selawat yang sesungguhnya? Kenapa saya tertarik membahas ini? Karena saya tidak sengaja menemukan satu konten, sepertinya bukan Islam, dia adalah non-Muslim, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak selamat. Itulah sebabnya umat Islam rame-rame mendoakan Nabi Muhammad. Kurang lebih begitu maknanya itu. Inilah saya akan tertarik membahas ini tentang selawat. Apa sih selawat itu? Saudara, Nabi itu tidak perlu dan tidak butuh doa kita. Beliau adalah utusan Allah, sudah dijamin pasti selamat, insya Allah. Yang kita bahas kali ini adalah salah satu ayat yang sering kita dengar ketika Jumatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alan nabi. Artinya begini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Subhanallah. Saudara, ayat ini bukanlah kita disuruh mendoakan Nabi, bukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita sering mengartikan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, salawat ini kita artikan doa. Jadi Allah dan para malaikat berdoa kepada Nabi. Itu mustahil. Oke lah, kita ikuti masalah ini. Lalu seperti apa doanya Allah
Allah itu berdoa kepada siapa untuk Nabi? Kalau ini dijawab, pasti jawabannya ngawur. Pasti. Sesungguhnya makna ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat terhubung kepada Nabi. Selalu itu terhubung. Sekali lagi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat terhubung kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hubungkan dirimu kepada Nabi. Itu maknanya, bukan membaca doa. Dengan tafsir-tafsir kita ini bahwa selawat itu mendoakan Nabi, inilah dipelintir orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dipelintir orang-orang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak butuh doa kita. Dia pasti selamat. Dia menyandang gelar utusan Allah. Dan tidak mungkin Allah berdoa untuk Nabi. Kita kan berdoa, ya Allah, misalnya selamatkanlah Nabi, berikanlah kebahagiaan, kebaikan, kesejahteraan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara Allah berdoa? Mau berdoa kepada siapa? Masa Allah mengatakan, ya Allah, berikanlah kesejahteraan? Ini Allah sendiri. Seperti apa doanya Allah? Dia berdoa kepada siapa untuk Nabi? Kalau ini dijawab, pasti jawabannya ngawur. Karena bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberitahu kepada kita semua bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu terhubung kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, hubungkanlah kalian, hubungkanlah dirimu kepada Nabi. Itulah sebabnya saudara, setiap kita berdoa, doa apa saja pasti diawali di situ dengan sholawat. Artinya apa? Kita menghubungkan diri kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi terhubung dengan Allah, supaya doa kita itu cepat dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah memahami sholawat. Sholawat itu bukan mendoakan Nabi, tapi menghubungkan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan perlu diketahui bahwa ayat ini bukan ditunjuk kepada Nabi Muhammad saja, karena di situ tidak disebut Muhammad dan Rasulullah, di situ hanya disebut Nabi. Semua para nabi di sini tercakup. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat terhubung kepada semua nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad. Kenapa kita disuruh menghubungkan diri kepada Nabi? Supaya kita mewarisi ilmu Allah dari para nabi, dan kita mengambil ilmu itu dan menjadi warasatul anbiya. Subhanallah. Semoga difahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.